Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam, apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, jumpa lagi dengan saat teduh dan doa sebelum tidur malam hari ini. Saat teduh malam hari ini berjudul Cara Berdoa Yang Benar. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, definisi dari kata tulus adalah sungguh dan bersih hati. Hati yang murni, hati yang jujur, tidak pura-pura dan tidak serong. Doa yang didengar oleh Tuhan adalah doa yang disertai dengan ketulusan hati dan bukan dengan kepura-puraan. Yesus mencela sikap berdoa orang Farisi dan meminta agar murid-muridnya tidak berdoa dengan sikap seperti mereka. Dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5, Tuhan Yesus berkata, "Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya." Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pada jam-jam doa, maka orang Farisi suka berdoa di sudut-sudut jalan yang ramai, di tengah-tengah pasar, atau di lapangan kota yang penuh dengan orang. Bahkan pada jam-jam doa itu, banyak di antara mereka yang sengaja berhenti di anak tangga terakhir menuju gerbang bait Allah. Di tangga ini mereka berdoa secara berkepanjangan. Kata-katanya diulang-ulang dan doa dilakukan dengan bahasa tubuh yang sangat menyolok. Mereka berdiri dengan kedua tangan yang terentang ke atas dan kepala yang menunduk, kemudian mengucapkan doa-doanya. Dengan demikian, semua orang akan melihat bahwa mereka sedang berdoa. Dan inilah kemunafikan yang dikecam oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa sejatinya doa itu ditujukan dan dipanjatkan hanya untuk didengar oleh Bapa saja, sama sekali bukan untuk didengar oleh banyak manusia. Artinya kita harus berdoa dengan hati yang tulus, datang kepada Tuhan dengan apa adanya, dan mencurahkan isi hati kita kepadanya tanpa bertele-tele, tanpa embel-embel yang lain, untuk mendapatkan pujian atau supaya dilihat dan dinilai rohani oleh orang yang lain. Sengaja menyusun kata-kata yang indah, tersusun dengan baik, puitis, agar terdengar enak di telinga orang yang mendengar, juga merupakan kemunafikan yang akan merusak ketulusan hati kita pada saat kita berdoa. Berdoa dengan tulus adalah memberikan seluruh pikiran atau perhatian kita hanya kepada Tuhan dan bukan kepada orang lain. Tuhanlah yang menjadi fokus perhatian di dalam doa kita. Ketika motivasi doa ternoda oleh keinginan untuk mendapatkan pujian, sanjungan, saat itulah kondisi seperti apa yang disebutkan dalam Yesaya 29 ayat 13 terjadi dalam hidup kita. Oleh karena bangsa ini datang mendekat kepadaku dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Setiap orang bisa berdoa sebagai tanda bahwa ia berbakti kepada Tuhan. Namun, apalah artinya doa yang dinaikkan dengan kata-kata yang indah dan panjang, tetapi tidak berkenan di hadapannya? Karena dinaikkan dengan hati yang tidak murni, hati yang tidak tulus. Namun malam hari ini kita belajar bagaimana seharusnya cara berdoa yang benar. Cara berdoa yang benar itu dimulai dari sikap hati yang benar, yaitu sikap hati kita yang tulus dan murni di hadapan Tuhan. Doa yang mengandung motivasi lain atau doa yang munafik merupakan doa yang tidak hanya mendustai Tuhan tetapi juga manusia. Mungkinkah Tuhan akan menjawab doa yang seperti itu? Ingatlah bahwa Tuhan hanya
mendengar ketika kita berdoa dengan hati yang tulus, dan tangannya akan segera terulur untuk menolong kita, untuk menyatakan anugerah dan kasih-Nya atas setiap kita. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mulai malam hari ini ketika kita berdoa kepada Tuhan, berdoalah dengan sikap hati yang murni, yang jujur di hadapan Tuhan. Tuhan melihat hati kita dibandingkan sikap dan tubuh kita, dan itulah yang berkenan kepadanya. Dan bila Dia berkenan, Tuhan menjawab doa kita. Bila Dia berkenan, Dia akan mengulurkan tangannya dan menolong kita. Bila Dia berkenan, bahkan mujizatnya pun dinyatakan atas kehidupan saudara dan saya. Sehingga bila Dia berkenan juga, maka apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin, apa yang mustahil bisa menjadi tidak mustahil. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur lagi kepadamu malam hari ini buat kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Betapa luar biasanya penyertaan-Mu dalam hidup kami sepanjang hari ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami malam hari ini di hadapan Tuhan. Semua hal yang kami lakukan yang tidak berkenan kepadamu, Tuhan kiranya menguduskan kami semuanya. Kami pun malam hari ini berdoa kepada Tuhan, kiranya melalui Roh Kudus-Mu terus senantiasa mengajarkan kepada kami, agar ketika kami berdoa kepada Tuhan, bukan dengan kepura-puraan ataupun kemunafikan, tetapi dengan ketulusan hati, yaitu sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, agar doa kami berkenan kepadamu Tuhan. Dan kami boleh melihat bagaimana Tuhan menyatakan pertolongan-Mu dan anugerah-Mu dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Malam hari ini pun kami menyerahkan lagi kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya tetap menyertai dan memberkati kami, sehingga kami senantiasa boleh beristirahat dan tidur dalam perlindungan Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur lagi malam hari ini kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan lebih peduli kepada sikap hati kita saat kita berdoa daripada bahasa kita berdoa. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semuanya. Dan sampai jumpa kembali pada saat teduh dan doa sebelum tidur yang selanjutnya.